Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, bertemu lagi bersama saya. Di dalam video kali ini kita akan belajar tentang lingkaran. Nah, mungkin anak-anak pernah menjumpai benda-benda gitu ya yang berbentuk lingkaran. Misalnya roda sepeda gitu kan, kancing baju, jam dinding, uang koin dan sebagainya. Nah, saya untuk mengilustrasikan lingkaran ini gitu ya, salah satunya adalah misalnya gini, kakak gitu ya, dia tuh memakai sepeda MTB ya, terus sedangkan adik gitu ya memakai sepeda kecil yang dia tuh rodanya 3 gitu ya. Nah, seandainya itu start dimulai jam yang sama, terus jarak tempuhnya juga sama, maka kira-kira siapa yang akan sampai duluan, kakak atau adik? Nah, itulah ilustrasi. Nah, ini akan digunakan nanti sampai pembelajaran lingkaran ya, tentang menyelesaikan soal cerita dan sebagainya. Nah, langsung saja kita akan masuk ke bab yang pertama. Misalnya gini. Jadi anak-anak dalam lingkaran itu gitu ya, dia itu mempunyai bagian-bagian gitu ya. Bagian-bagian itu apa? Ada berapa? Ada 8 gitu ya. Bagian-bagian itu adalah yang pertama adalah titik pusat. Nah, lingkaran itu anak-anak dia itu mempunyai titik pusat, yaitu di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengah sini. Itu namanya titik pusat. Yang kedua adalah diameter. Diameter itu adalah garis lurus yang dia itu menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi dia itu harus melewati titik pusatnya gitu ya. Misalnya di sini, misalnya di sini kan. Nah, dia dihubungkan dengan dua garis set gitu, dua titik, titik yang sini sama sini. Intinya harus melewati titik pusatnya. Jadi diameter itu seperti itu. Dia garis tengah-tengah lingkaran yang melewati titik pusatnya. Itulah diameter. Nah, jari-jari itu apa? Jari-jari itu adalah yaitu setengahnya diameter. Jadi dia itu dari titik pusat dia dihubungkan keluar di titik-titik yang di lingkaran ini ya. Enggak hanya di sini anak-anak, boleh di sini gitu ya, boleh di sini dan sebagainya. Jadi intinya adalah dari titik pusat dia ditarik keluar kayak gitu. Itulah namanya jari-jari. Yang keempat adalah busur. Jadi busur itu apa? Busur itu adalah garis lengkung anak-anak yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lingkaran tersebut. Jadi misalnya sini kan titik pusat nih. Nah, busur itu adalah yang misalnya A dan B itu tuh yang pinggir-pinggirnya ini. Yang ini ya, melengkungnya ini anak-anak. Itulah namanya busur. Sedangkan tali busur itu adalah kalau tadi busur itu adalah yang lengkungnya ini gitu ya, maka tali busur itu adalah yang ini AB dihubungkan. Jadi AB ini tali busur. Jadi tali busur itu adalah kalau kita memanah gitu ya, maka talinya itulah yang namanya tali busur gitu ya. Yang ke selanjutnya adalah juring. Mungkin kita pernah makan kue gitu ya, kue bolu misalnya. Ketika ibu membagi rata kue itu, maka motongnya seperti ini misalnya. Nah, AOB misalnya, AOB daerah yang di asli ini namanya juring anak-anak. Mirip mirip dengan roti ya, mirip dengan kue kan. Nah, itu namanya juring. Yang selanjutnya adalah tembereng. Tembereng itu yang gimana? Yang seperti ini. Jadi tembereng itu adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Busur kan yang ini, ya. Tali busur yang ini, ya, maka dia asir. Jadi tembereng itu adalah daerah yang dibatasi tali busur dengan busur. Itu namanya tembereng. Selanjutnya adalah apotema. Apa itu apotema? Apotema itu adalah garis gitu ya, yang dia itu menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus ya dengan tali busur. Jadi misalnya sini, ini kan OA ini ya, OA ini adalah jari-jari kan. Terus OB ini juga jari-jari. Nah, AB ini apa? AB ini adalah tali busur anak-anak. Nah, sehingga ketika O dihubungkan dengan garis AB ini ya, yang tali busur ini, maka dia harus tegak lurus. Nah, tegak lurus itulah yang dinamakan apotema gitu. Jadi apotema di sini adalah OC. OC. Boleh nggak OA? Tidak. Jadi dia itu harus tegak lurus ya. Ini tegak lurus gitu. Itu namanya apotema. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Mudah ya. Ini bagian-bagian lingkaran. Untuk menambah kepahaman kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu tentang keliling lingkaran gitu ya. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu ya, dia itu mempunyai rumus yaitu pi titik D. Titik ini dinamakan kali anak-anak.
di kelas 6 sudah harus terbiasa dengan titik. Titik itu artinya kali. Pi D atau K keliling sama dengan 2 pi R. Di mana pi itu adalah 22/7 nilainya atau 3,14. D itu diameter, R adalah jari-jari. Jadi R ini adalah setengahnya diameter gitu ya. Dan diameter adalah 2 kalinya R. Contoh misalnya sebuah lingkaran gitu ya, dia itu mempunyai jari 7 cm. Nah, kelilingnya berapa gitu kan? Maka kita pakai rumus PD atau 2πr sama saja ya. Misalnya kita pakai rumus PD. PD. Nah, P-nya berapa? Kalau anak-anak D-nya itu adalah berapa ini? R-nya kan 7, berarti D-nya adalah 14. Nah, P ini menggunakan yang mana? Jadi anak-anak ketika kita menggunakan yang 22/7 itu adalah ketika ya jari-jarinya itu membagi habis, bisa dibagi dengan 22/7 ya, bisa dibagi dengan 7 gitu. Nah, kalau nggak bisa maka dia pakai 3,14. Karena ini diameternya 14 ya, maka dia pakai 14 kan bisa dibagi 7, maka dia pi-nya pakai 22/7. 22/7 kali D. D itu adalah 2-nya R, berarti 14. Nah, ini dicoret ya. 14 bagi 7 2, maka isinya adalah 44 cm. Gitu ya, mudah ya. 14 bagi 7 kan 2. 2 kali 22 14 cm. Lanjut misalnya. Sebuah lingkaran gitu ya. Ini tuh jari-jarinya berapa ini? Ini 20 itu ada diameter. Berarti jari-jari itu adalah yang ini, boleh itu. Nah, berarti jari-jarinya berapa ini anak-anak? 10 ya kan? Nah, kita pakai yang ini boleh, yang itu juga boleh. Sekarang kita pakai yang ini misalnya. 2 pi R. 2, nah pi-nya itu berapa? R-nya itu adalah 10 anak-anak. Apakah 10 bagi 7 bisa? Tidak bisa. Maka dia pakai 3,14. 3,14. R-nya berapa? 20 atau 10? 10, karena 20 ini adalah diameter. R itu adalah setengahnya diameter. Nah, ini kan bisa dikalikan ya. 2 kali 10 kan 20. 20 dikali 3,14 kan tanpa koma misalnya. Berarti kan dia komanya ke belakang 1 ya kan, karena ada nolnya 1, maka dia 62,8 cm. Gitu ya anak-anak ya. Mudah bukan? Mudah. Ini sangat mudah. Jadi saya yakin ya anak-anak kelas 6 pasti bisa mengerjakan ini. Saya yakin. Terus kita akan masuk yang luas lingkaran. Yang gimana itu? Saya seperti ini. Jadi anak-anak luas lingkaran itu ya, dia itu mempunyai rumus yaitu pi kali R kali R. Nah, R-nya 2 kali maka sama saja dengan pi R kuadrat gitu ya. Nah, R-nya itu adalah jari-jari, pi-nya 22/7 atau 3,14 gitu ya. Contoh misalnya sebuah lingkaran, nah seperti ini. Nah, ini lingkaran penuh ya? Tidak ya. Dia itu kroak ya. Yang satunya tuh nggak utuh. Nah, ini tuh berapa? Ini kan kalau segini kan setengah lingkaran nih, tambah 1/4 berarti 3/4. Jadi segini itu ya sama saja dengan 1, 2, 3. Oh, 3/4. Jadi 3/4 lingkaran. Nah, luasnya berapa? Pi R kuadrat. 3/4 kali pi R kuadrat. Nah, kenapa 3/4? Karena ini bentuknya 3/4. Kalau 1 ya nggak usah pakai 3/4. Boleh saja 4/4 atau langsung saja 1 gitu ya. Nah, ini tulis 3/4. R-nya berapa anak? 7. Maka pi-nya pakai yang 22/7. Dikali R kuadrat berarti 7 kali 7. Boleh sama saja dengan 7 kuadrat. Ini dicoret anak-anak. 22 kali 7 itu 154 kan? 154 dikali 3/4. Ini tuh berapa? Nah, ini boleh dihitung ya, ketika dicari nanti hasilnya adalah berapa anak-anak? Ada yang masih ingat? 115,5. Karena luas gitu ya, maka satunya cm kuadrat. Gitu. Bisa ya anak-anak ya? Insya Allah bisa. Contoh berikutnya misalnya, nah ini ada bangun ini setengah lingkaran kan ditambah dengan persegi panjang. Ini namanya adalah luas gabungan. Luas gabungan terdiri dari apa? Persegi panjang dan setengah lingkaran. Nah, seperti ini gitu ya. Untuk mengerjakan ini tuh kita harus menghitung satu-satu dulu. Ini kan luasnya tuh berapa gitu ya. Yang di hasil ini tuh berapa? Nah, pertama kita menghitung luas yang pertama dulu. Misalnya luas apa ini? Setengah lingkaran ya. Jadi setengah kali luas lingkaran, setengahnya berarti pi R kuadrat. Berapa ini anak-anak? 1/2. Pi-nya berapa? Pi-nya pakai 22/7 atau 7? Pakai 22/7 atau 3,14?
22/7. Kenapa? Karena R-nya adalah 7. 22/7 kali 7 kali 7. Tadi kan sama saja dengan yang ini ya, 154 bagi 2. Berapa ini? Ini kan setengah dikali ini kan habis ya. Tinggal 22 kali 7 berarti 154. Sama saja dengan berapa ini anak? Berapa yuk? 154 bagi 2 7 7 7. Habis itu ketika sudah seperti ini kan sudah selesai belum? Belum. Kenapa belum? Karena kita harus menghitung yang luas persegi panjangnya ya, luas persegi panjang. Sebentar. Nah, luas persegi panjang itu rumusnya adalah P kali L. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa ini? 14. Lebarnya 10. Ini 140. Nah, karena di sini itu termasuk luas gabungan gitu ya, maka kita nggak boleh kalau seperti ini. Kita harus menggabungkan terdiri dari setengah lingkaran tadi dan persegi panjang. Jadi gimana luasnya? Berarti luas gabungan ya sama saja dengan ini dijumlahkan 77 tambah 140. Berapa itu anak-anak? 217 cm persegi gitu ya. Gitu ya anak-anak ya. Insya Allah ini mudah. Jadi luas lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat tuh. Kalau ada soal seperti ini kita harus jeli. Oh ini tuh nggak utuh lingkarannya. Nah kita hitung. Nah terus seperti ini namanya luas gabungan. Kita harus menghitung satu per satu luasnya. Habis itu kita jumlahkan. Gitu ya. Insya Allah ini mudah. Saya yakin anak-anakku pasti bisa gitu ya. Karena ini emang mudah dan anak-anakku pasti bisa melaluinya. Nah untuk gitu ya, untuk menambah kepahaman kita gitu ya, saya mempunyai PR yang sangat mudah. Kenapa mudah? Karena saya yakin anak-anak pasti bisa mengerjakannya gitu ya. Tuasnya itu yang gimana? Yang seperti ini. Ini ya. Gitu ya anak-anak ya. Jadi silakan dikerjakan dengan teliti. Semoga ini membantu belajar di rumah. Dan semoga anak-anakku semakin sehat, semakin berprestasi, dan tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.